guru akan mengajak kalian yaitu membuat kesepakatan kelas bersama, keyakinan kelas bersama. Bagaimana caranya anak-anak? Caranya adalah nanti kita akan bermusyawarah, berdiskusi bersama tentang peraturan-peraturan ya yang ada di dalam kelas kita yang akan kita laksanakan bersama-sama menjadi kesepakatan dan keyakinan kelas kita bersama. Paham belum? Paham? Coba ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak. Nah, nanti tak guru bagikan yang pertama nanti kalian bercurah pendapat. Ya, mencurahkan pendapatnya tentang peraturan apa yang ingin anak-anak lakukan di kelas ini. Nah, misalnya apa? Misalnya datang harus tepat waktu. Terus apa lagi? Nah, mungkin apa lagi? Ya, ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Satu orang masing-masing berapa? Satu atau dua? Mengisi satu boleh, mengisi dua boleh. Ya, paham ya? Paham? Siap? Alat terusnya, rupanya siap? Diberikan ya? Diberi nama ya? Diberi apa? Dan apa yang ingin kalian curahkan pendapat kalian tentang nanti yang kelas kita bersama. Paham?
buang sampah sembarangan. Berarti kata 3 ini dibuat digunakan menjadi apa, Pak? Berarti apa?
wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pringsari 2, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Keluarga Besar SDN Pringsari 2, kemudian yang kami hormati Bapak Almizam Wahyu Pramana sebagai diseminator hari ini. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruang kelas 3 ini dalam rangka acara diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri Pringsari 2. Menyingkat waktu Bapak Ibu, marilah pada siang hari ini untuk kegiatan ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Pringsari 2 kepada yang terhormat Bapak Sarjoko, kami silakan. Terima kasih waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Guru SD Pringsari 2 yang saya hormati, pertama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat karunia dan kesehatan sehingga pada siang hari ini, siang yang cukup panas, kita dapat hadir berkumpul di ruang kelas 3 untuk melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif SD Pringsari 2 oleh Bapak Mijam. Bapak Ibu yang saya hormati, akhir-akhir ini atau tahun akhir ini kita sering mendengar tentang guru penggerak, ya, tentang guru penggerak. Di SD Pringsari 2 sudah banyak guru-guru penggerak termasuk Pak Mijam. Ya. Di sini sudah ada Bu Ana, Pak Mijam, dan terakhir Bu Nabi. Ya. Dan mudah-mudahan untuk ke depan Bapak Ibu yang lain segera bisa mendaftar jadi CGP. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk siang hari ini Pak Mijam akan memaparkan yang diseminasi tentang budaya positif di SD Pringsari 2. Mudah-mudahan dalam diseminasi kali ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar sampai selesai, dan harapan saya ke depan ada hasil, ya, ada tindak lanjut sehingga tidak hanya sekedar pelatihan workshop, tapi benar-benar bisa berdampak. Karena sebagai guru penggerak, ya, kalau Pak Mijam masih CGP lagi, masih calon, apa sudah guru penggerak ya? Masih calon guru penggeraknya. Walaupun sebagai calon, kita harus benar-benar tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, kali ini Pak Mijam benar-benar bergerak ya, bergerak dan bisa menggerakkan, sehingga bisa memotivasi guru-guru yang lain untuk segera bergabung menjadi CGP. Dan CGP ini tidak hanya tidak untuk gagah-gagahan ya Bapak Ibu ya, tapi benar-benar nanti bisa menjadi guru yang lebih baik, lebih profesional, dan tujuannya adalah anak didik siswa. Jadi, semua ini mengarah pada siswa. Ya, dengan menjadi guru penggerak, harapan saya anak benar-benar terlayani, ya, bisa dibimbing, diarahkan, dan diberi kebebasan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi anak bisa mengembangkan minat, bakat, dan kemampuannya, ya, bisa menggapai cita-citanya dengan baik. Bapak Ibu saya hormati, diseminasi kali ini tentang penerapan budaya positif di SD Pringsari 2 banyak faktor mungkin yang akan disampaikan Pak Mijam, tapi harapan saya semoga budaya-budaya positif yang sudah ada dulu, yang sudah ada kita
yang kita laksanakan ya, kita lestarikan. Kemudian mungkin ada tambahan lagi budaya-budaya positif yang baru yang belum kita laksanakan, ya kita laksanakan sehingga benar-benar budaya positif di SD Tringsari 2 akan lebih baik, ya, lebih banyak lagi, sehingga ke depan anak-anak juga akan terdampak, ya, bisa lebih berbudaya yang sesuai dengan visi-misi kita, yaitu terwujudnya siswa yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, disiplin, berbudaya, dan berbudi pekerti. Inilah impian kita, visi kita, semoga tercapai. Nah, mohon Bapak Ibu Guru untuk bisa bekerja sama, berkoordinasi, ya, sebagai teman sejawat bisa berkoordinasi bekerjasama sehingga bisa menciptakan visi misi SD Tringsari 2 yang sudah kita setujui dan sudah kita laksanakan bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan, bisa saya sampaikan. Semoga acara diseminasi penerapan budaya positif di SD Tringsari 2 bisa berjalan dengan baik dan lancar sampai selesai. Kalau ada kesalahan kekurangan kami, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu. Ya, demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri Tringsari 2 yang kita cintai. Kepada yang terhormat Bapak Al-Misam Wayu Pramana, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sarjoko, SPDSD, selaku Kepala Sekolah SDN Negeri Tringsari 2, dan juga yang kami hormati rekan-rekan sejawat, guru dan tenaga pendidikan di SDN Tringsari 2. Dengarlah di sini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif di sekolah. Langsung saja, budaya positif itu sudah banyak yang kita laksanakan, namun juga ada beberapa hal yang perlu kita pelajari untuk bersama. Terima kasih sebelumnya telah berkenan di sini untuk membantu saya dalam proses tugas akhir modul 1, yaitu program pendidikan guru penggerak angkatan 9 saya. Ya, saya beri rasa hormat, saya beri rasa terima kasih atas kerjasamanya, dan ini merupakan awal yang baik untuk kolaborasi demi mewujudkan visi sekolah kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di sini budaya positif, nanti saya akan memaparkan banyak sekali topik, dan tentunya semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ini di dalam budaya positif ada 6 topik yang akan kita bahas satu persatu. Santai saja ya, Pak Bu. Santai saja. Nah, di sini saya bukan berarti kok pintar sendiri, tidak. Tetapi di sini saya diberikan mandat untuk menularkan, menyebarkan tentang materi-materi tentang best practice, praktik-praktik baik yang sudah saya pelajari dari bulan September bulan September sampai sekarang ini, yaitu di modul 1 pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, untuk disebarkan, untuk bersama-sama menularkan hal baik untuk sekolah.
Di sini ada 6 topik. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan kata-kata seperti ini sudah itu tentu tidak asing untuk kita semuanya di dunia pendidikan. Kemudian adalah teori motivasi, yang kedua hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya, mungkin sudah ada gambaran-gambaran pertanyaan-pertanyaan apa ini. Kemudian ketiga keyakinan kelas. Berharga bagi saya, jadi nggak bisa dibuka gitu Pak, ibaratnya tidak bisa dibuat siapa-siapa. Walaupun sekarang Meskipun dikasih uang 200.000 itu kurang banget, nggak bisa. 2 miliar. 2 miliar, oh kurang lagi, masih kurang Pak. Iya, terima kasih. Jadi tadi Bu Dina mengatakan pokoknya tidak akan saya buka. Ini adalah saya sendiri pokoknya, walaupun dibujuk, dirayuk, diancam dengan uang seberapapun tidak mau membukanya. Begitu juga dengan kita. Jadi kita sendiri itu yang menentukan itu kita sendiri. Kita itu mau menjadi apa, mau berbuat apa, ya bertindak apa. Kita itu mau menjadi seorang yang disiplin, menjadi seorang guru yang profesional, menjadi seorang guru yang baik. Itu ya dari kita sendiri. Jadi kontrol itu seharusnya tidak bisa, orang lain tidak bisa mengontrol kita. Jadi yang bisa mengontrol hanyalah diri kita sendiri. Jadi tidak bisa orang lain itu mengontrol mau apapun, itu selama kita itu tetap dalam pendirian kita, sesungguhnya ya kontrol itu pada diri kita. Kita mau berbuat apapun, sesungguhnya kontrol itu ada di dalam diri kita. Nanti hubungannya dengan pendidikan apa? Mari kita lanjutkan untuk selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya di dalam dunia pendidikan ini, ya, selama saya juga menjadi guru, mungkin Bapak Sadjoko, Biati dan semuanya lebih senior, ya, ternyata banyak ilusi-ilusi yang seharusnya itu ternyata itu hanyalah sebuah ilusi. Ternyata tidak seperti itu. Yang pertama adalah ilusi guru itu dapat mengontrol murid. Ilusi, itu hanya ilusi sesungguhnya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Sesungguhnya seperti itu. Jadi tidak bisa kita itu mengontrol anak, itu tidak bisa. Mengontrol orang lain itu tidak bisa. Sesungguhnya pada saat mereka itu manut nurut, itu sesungguhnya dia itu mengizinkan orang lain untuk mengontrolnya. Seperti itu. Bahwa sesuatu perbuatan, tingkah laku itu ada tujuannya. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu apa? Bujukan. Nah, bujukan. Kita menganggap bahwa bujukan itu efektif. Jadi muridnya saya ngumpulin dibujuk, ayo toh, gue jomblo. Nah, sesungguhnya itu kelihatannya itu bisa, kelihatannya bisa. Tetapi dalam jangka waktu panjang, murid itu akan menyadarinya. Ayo toh, nek menurut iki, engko iki tak hadiah loh, engko tak loh. Tetapi pada dasarnya lama kelamaan dia itu akan sadar, aku berdiri, aku ogah. Seperti itu. Jadi seharusnya itu hanyalah sebuah ilusi. Ilusi yang kedua adalah ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu hanyalah sebuah ilusi, Bapak Ibu guru. Nah, kalau kita itu membuat kritik, Mas Boyo Jono mungkin di kelas, kasihan Pak Guru, ini kan sudah mengajar capek-capek dan sebagainya, Boyo kasihan sama Pak Guru. Terus akhirnya murid-murid itu manut. Sebetulnya itu hanyalah ilusi. Ya mereka sendiri yang dapat mengontrolnya. Nanti lama-kelamaan juga akan kembali lagi. Ternyata itu hanyalah sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa.
Jadi sebagai guru kita itu beranggapan bahwa kita itu mempunyai hak untuk memaksa, tetapi itu hanyalah ilusi. Jadi pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang. Murid kalau dipaksa dalam jangka panjang hanya akan membuat permusuhan. Dalam mungkin jangka pendek bermanfaat bisa, tetapi dalam jangka panjang akan membuat permusuhan akan terbentuk. Dan mungkin ya nanti bisa dielaborasikan gitu pengalaman-pengalamannya, mungkin seperti itu. Apakah itu efektif atau tidak? Jadi ada sebuah teori kontrol yang awalnya itu stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi perbedaannya seperti ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain. Nah itu bedanya. Kita itu mencoba mengubah manut aku seperti itu, kudune pokoknya penuh aku. Tetapi kalau teori kontrol itu berusaha memahami orang lain seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi sesuatu orang lain itu berbuat buruk itu adalah suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol bahwa sesuatu atau murid berbuat buruk itu dia itu memiliki tujuan. Kenapa seperti itu? Nanti akan sampai ke materi yang selanjutnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya, kalau teori kontrol hanya diri kita sendiri, hanya orang tersebut yang bisa mengontrol dirinya itu hanya kita sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain? Tidak. Yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau pas bujukan gagal terus kemudian dipaksa. Kalau dari kontrol itu malah berbeda, yaitu membuat kolaborasi, konsensus atau saling kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bareng-bareng, dia topenae dan seperti itu. Kemudian kalau stimulus respon itu model menang kalah, ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau dari kontrol itu adalah win-win solution atau model berperilaku menang-menang. Kemudian Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah makna disiplin itu? Monggo. Apa? Ada yang mau mengutamakan pendapatnya? Raise hand, angkat tangan. Apa Pak? Tepat waktu. Apa disiplin itu Pak? Ya. Tepat waktu Pak, menaati aturan. Oke. Coba. Disiplin kalau menurut saya itu kebiasaan yang tanpa dipaksakan orang lain, kebiasaan diri. Kebiasaan diri tanpa paksaan orang lain. Monggo. Yang lain? Monggo Pak. Terima kasih. Menurut saya disiplin itu berarti orang yang sudah melaksanakan sesuatu sesuai aturan, ya. Jadi benar-benar patuh pada aturan ya, tata tertib yang sudah dilakukan. Yang disebut disiplin. Kalau yang tidak melakukan berarti tidak disiplin atau melanggar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, sambil saja gitu. Disiplin itu dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun ada di dalam budaya kita itu mana disiplin itu telah berubah, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungannya adalah disiplin itu dalam ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi cenderung memaksa orang lain untuk berbuat menaati tata tertib, kepatuhan, ya, cenderungnya seperti itu. Tapi kalau menurut Bapak pendidikan kita, memang di dalam pendidikan guru penggerak ini adalah semuanya itu diambil dari filosofinya Ki Hajar Dewantoro, bermuara dari situ Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau di dalam kita itu mengenal teori tabula rasa dari Gagne yang itu ya, bahwa anak itu seperti selembar kertas putih seperti itu ya. Tetapi kalau Ki Hajar Dewantoro itu berbeda. Jadi anak lahir itu sudah ada coret-coretan
Jadi ada yang coret-coretannya itu baik, ya anak itu bersikap baik dan sebagainya, ada yang buruk. Nah, tugas kita sebagai guru adalah orang tua, juga termasuk orang tua atau orang yang lebih dituakan, itu adalah menebarkan sesuatu yang baik-baik di dalam diri anak. Nah, itu perbedaannya itu. Kalau di Hajar Dewantara seperti itu. Jadi anak itu lahir, dia sudah memiliki pembawaan yang baik dan buruk. Tapi tugas kita adalah menguatkan, menebarkan sesuatu yang baik-baik tersebut. Terus yang dimaksud di Hajar Dewantara itu, disiplin itu mulai nulis ngambung tak kei dit 1.000. Oke, terus besok meneh lagi terus seperti itu. Nah, suatu saat dia akan tergantung dengan itu. Kalau tidak ada itu, nah, dia akan kehilangan motivasinya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi tidak sadar, oh aku kini ngerampungin tugas ini itu bagus. Tidak sadar. Dia sadarnya kalau saya itu merampungkan pekerjaan ini cepat selesai, yaitu hadiah. Dia tidak menyadari kalau ini adalah sesuatu yang baik, ini berguna untuk saya. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan semua. Apalagi dengan guru SD, Pak. Bayangkan yang guru SMK bagaimana? Nah, muridnya ngengkel tenan, jotos-jotosan ya, Pak. Nah, untuk SD sama. Tetapi ini adalah sesuatu yang bukan instan, Pak. Ya. Tidak instan, tidak instan, gitu. Ya, jadi mulai dari kecil, mulai dari awal yang sedikit-sedikit, dan nanti perubahan pendidikan itu hasilnya kan dalam jangka panjang. Iya, belum. Ini mungkin juga ilmu ya Bu, Bapak Ibu, ini yang saya alami sendiri Pak Sarjoko Nun Sewu. Jadi seperti kemarin di KPGO itu saya tertarik sama Bu Musiana, itu seperti mau melakukan hipnoterapi atau hipnoapa dan pendidikan ada. Itu sempat mempelajari saya dan mempraktekkan. Nah itu sebenarnya gini, ya ini contoh nyata. Atau mungkin karena fisik saya seperti ini, jadi setiap saya perintah kata itu anak itu merasa patuh dan takut. Saya beda, patuh jujur sudah sama Pak Sem bergaul sama Allah. Saya itu tidak pernah keras dengan anak. Nah, itulah, itu ternyata pengaruh yang saya lakukan gini Pak. Jadi dalam memasuki ruang kelas itu pegang dulu yang bandel yang nakal. Nah, kita telusuri keinginannya apa. Misalnya seneng gelut, seneng apa? Seakan-akan itu saya juga seneng gelut. Dan seakan-akan nanti kalau volume atau aliran listrik kita sama anak itu udah nyambung gitu ya, satu frekuensi, itu kita ngomong apa saja pasti dituruti. Itu teori yang saya terapkan begitu. Bagus sekali Pak. Nah, itu juga ada di dalam materi. Santai saja saya jawab. Jadi seperti ini. Ada suatu contoh juga. Mungkin misalnya kelas saya mungkin. Kalau saya ajar itu manut-manut. Semuanya manut-manut, anteng. Tetapi kalau guru lain yang mengajar itu ya seperti itu tingkahnya. Nah, itu apakah itu saya berhasil? Apakah saya berhasil? Tidak. Yang dimaksud ini adalah diajar siapapun anak, ya, diajar siapapun anak, bagaimanapun keadaannya, dia itu tahu bahwa perilaku saya ini benar. Nah itu maksudnya itu Pak. Ngerti nggih? Nah, jadi walaupun diajar siapapun, misalnya saya, kalau kamu manut, tetapi kalau guru lain yang masuk, nah berarti saya itu tidak berhasil, kurang berhasil mendidik anak. Jadi dia itu seperti tadi Pak. Jadi motivasi eksternal yang ada itu bahwa dia itu takut sama guru. Dia itu ingin menghindari kenyamanan itu. Nah itu tadi Pak. Paham Pak? Nah, ada semuanya. Pertanyaan apapun itu jawab. Memang di dalam materi CGB modul 1 ini guru-guru itu merasa ditelanjangi.
setelah dipelajari merasa wah nggak disepelekan Bu, ternyata selama ini ya kalau tidak terus selama ini miskonsepsi atau sesuatu yang kita anggap benar ternyata itu iya seperti itu. Saya pun juga merasa seperti itu. Guru-guru yang lain seperti itu juga. Ya, merasa ada yang berat. Kita SD enak lah. Tapi kalau SMK, SMA coba berinya, mereka wani kalau guru-guru tenanan loh Pak. Jotos. Bagaimana orang dukung? Gue gitu. Nah, saya tidak jotos, saya tidak. Bagaimana? Seperti itu pertanyaannya. Nah, itu semua itu pelan-pelan lah, gitu loh. Semua itu pelan-pelan tidak ekstra. Mulai dari kita pelan-pelan latihan, latihan seperti itu yang instruktur atau inginkan dalam program pendidikan guru penggerak. Dan ilmu ini tidak baru. Ini ilmu bersumber dari Bapak Ki Hajar Dewantoro yang sebelum merdeka ilmu-ilmu ini sudah dia terapkan, sudah dia terus. Jadi seperti itu. Jadi Pak Ki Hajar Dewantoro itu mempunyai anak ya. Pas dia pasti di Belanda, anaknya itu putri, kalau ingat putri ya. Kalau saya itu baca itu kalau ingat putri, dia itu di Belanda. Kan cuacanya kan dingin di sana ya. Cuacanya dingin, terus dia itu ada tugas pekerjaan yang harus dia selesaikan sampai dia itu tidak memperhatikan anaknya. Dia itu main keluar anaknya, ya kan cuacanya dingin. Nah sampai sakit kan hipotermia dan akhirnya lumpuh. Nah, perasaannya gelo banget. Ya, makanya itu dia Ki Hajar Dewantoro itu membuat bukaan kelas itu lebih luas dan sebagainya. Lingkungan positif kemudian menjadi budaya yang positif. Nah, jadi awalnya itu berangkat dari peraturan dulu, nanti akan dibuat sebagai keyakinan kelas. Jadi nanti kalimatnya dibuat yang positif, nah, seperti itu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah rangkaian pembentukan keyakinan kelas. Nah, kalau seperti ini masih dirambyang ya, masih dirambyang. Monggo Pak, lanjutin mungkin. Dari Mas. Lagi, mulai. Nah ini adalah langkah-langkahnya. Nah sekarang kurang. Nah sampun ini saya tanya lagi. Yuk. Sekarang yang pertama, yang nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya berhubungan dengan keselamatan, dengan kedisiplinan, dengan kesehatan, atau mungkin dengan apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, dilarang mengganggu orang lain, keamanan atau apa mungkin. Hadir di sekolah 15 menit, kedisiplinan. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan apa nih. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keamanan. Jadi apa nih kita? Oh, yang pertama tanggung jawab. Mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir menghormati orang lain dan berkomitmen. Keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, betul ya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker itu kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor itu keselamatan dan keamanan. Jadi lebih ke abstrak dan itu lebih apa ya, karakter katanya Pak Sanjogo. Nah, ini kemarin saya membuat keyakinan kelas bersama murid-murid
murid. Tapi ya seperti itu masih karena kelas 3 diajak diskusi bersama-sama kelas besar ya, ya butuh tenaga ekstra dan kesabaran. Enggak kedengeran. Lebih cepat kayak untuk sakit ya. Sini. Nggak bisa ya. Harus keluar ya. Harus keluar dulu. Nah, ini tahap pertama untuk keyakinan kelas adalah anak-anak untuk mengemukakan pendapatnya bagaimana peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan di kelas. Contohnya apa? Stop dulu Pak. Ya ditulis nggak apa-apa. Oke. Kalau jawabannya Doni itu, wah, aku hebat. Oh, jadi koncoku yang saya ambil, jadi kalah. Dia itu hanya ingin mendapatkan penguasaan pengakuan atas kemampuannya. Ya, seperti itu. Jadi kalau terus kemudian selanjutnya, Pak. Kemudian dia merasa bosan. Nah, bosan bekal makanan itu podo, kayak seperti itu di dalam yang viral itu apa? Nasi sama ulat sagu. Cuma itu terus. Nah dia itu bosan pengen mencoba milik temannya. Jadi dia itu hanya bosan, merasa bosan. Lanjut. Kemudian merasa senang. Nah, jadi kalau pas dia itu mengambil bekalnya, kemudian temannya itu jengkel sama dia itu melihat temannya jengkel itu malah seneng. Wapi Pak itu, pas mesum wapi. Nah, setelah kita itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia itu, kita dari tahu ternyata anak berbuat salah itu dia itu memiliki tujuan. Nah setelah kita itu paham, oh tujuannya itu dengan seperti itu, nah kita tinggal mudah untuk mengatasi selanjutnya, solusi selanjutnya. Jadi kan kalau stimulus respon tadi menganggap bahwa berbuat seperti itu langsung buruk, itu adalah kesalahan. Nah, tapi dalam dari kontrol bahwa sesuatu tindakan yang buruk itu pasti ada tujuannya apa. Apabila apalagi anak kecil ya, apalagi anak kecil. Nah, kita akan belajar selanjutnya ke topiknya adalah 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru itu nanti sebagai apa? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Terlambat.
Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar malas. Kata lampok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, Nah, posisi penghukum juga. menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana mau sekolah tuh, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari pada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, sambil diresapi nanti bagaimana kesimpulannya seperti apa? Naren! Posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini cek. Yang perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada
Ya Bu. Baik, Naren. Terima kasih sudah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan seperti itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak. Nah, sesuai keyakinan dengan arah yang baik tidak. Nah, seperti itu. Ini segitiga restitusi ini adalah suatu cara untuk mengatasi masalah murid. Jadi, untuk mengatasi masalah murid. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh-contohnya kata-katanya seperti ini. Nah, ini seperti kayak bimbingan konseling deh, seperti DP, bimbingan penyuluhan. Nah, jadi menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi tidak dimarah-marahi, tidak dijelek-jelekan, seperti itu. Contohnya adalah kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini salah satu kata-kata dalam menstabilkan identitas. Terus kemudian setelah itu kan anak-anak kan udah merasa tenang, gitu. Jadi dia berbuat salah, dia pas distabilkan seperti itu dia tuh tenang. Nah, kemudian validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi setelah itu baru dikatakan kenapa kamu berbuat seperti itu, alasan kamu apa? Nah, misalnya terlambat tadi kan, alasan kamu kenapa kok terlambat? Nah, seperti itu. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, itu kata-kata seperti itu. Jadi tanya seperti itu dulu. Terus kemudian yang terakhir adalah anak menyayangkan keyakinannya, yaitu anak diajarkan untuk melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dan tadi kan anak tadi terlambat. Terus kenapa kok kamu terlambat tadi? Nah, karena tidak menyetel alarm. Nah, seperti itu. Terus dia dihubungkan, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak. Nah, seperti itu. Keyakinan kelas yang mana? Nah, saling menghargai, menghormati, nah, seperti itu. Nah, ada kalanya ada anak yang tidak mau mengaku. Jadi perahu. Ya. Ada yang anak itu tidak mau ngaku kenapa kok berbuat seperti itu ada. Nah, ini ada intervensi 30 detik, macam-macam kata-kata untuk mengintervensi 30 detik.
Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Seperti itu. Nah, ini adalah contoh restitusi yang sudah saya praktekkan. Jadi ini skenario-nya adalah ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Nah, ada penguru-guru pengganti, pas saya tidak masuk, kemudian ternyata dia tidak mengerjakan tugas. Nah, kemudian lain hari saya panggil. Ini bagian menstabilkan identitas. Kamu tahu kenapa dipanggil bisa begini? Iya. Aura, setiap orang itu punya kesalahan, ya, punya kesalahan. Itu juga Pak Misal berpisah atau kesalahan. Nah, kemudian setiap orang ada kesalahan. Jadi apa alasannya kok tidak menggunakan tugas? Ini sudah masuk ke tahap validitas tindakan. Menanyakan alasannya kenapa. Oh, tapi kamu kemarin masuk ya? Nah, kemudian sekarang menanyakan kreativitas. Coba, kelas kedua, kira-kira perbuatan kamu kemarin itu sudah dengan diajaran kelas 3? Belum ya? Kira-kira kelas yang mana? Oh, iya. Terus untuk tanggung jawab kamu bagaimana sama dirinya? Cara mengatasinya? Moga-moga kedengarannya lebih jelas sebenarnya. Nah, ini ketika kamu Membuang sampah sembarangan, misal yang menstabilkan identitas diri. orang punya alasan juga bisa Validitas tindakan alasannya kenapa? kamu pasti punya alasan kenapa kamu membuat salah sembarangan.
menanyakan keyakinan. Jadi perbuatan tersebut sesuai dengan keyakinan Allah seperti itu. Kira-kira keyakinan apa dan sesuai atas perbuatan kami? Keyakinan untuk menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Orang yakin. Ya yakin Pak. Kira-kira kamu mau tidak mau berbagi masalah? Iya Pak. Bersedia? Iya Pak. Kalau kamu mau berbagi masalah ini, ya, kamu kira-kira yang mau ini seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Saya akan membuang sampah ke tempatnya. Dan membuat sekolah kita pasti semakin. Iya. Kamu sudah mengetahui solusi sekali saat ini jangan kembali ke kelas ya. Terima kasih bisa ini ya. Terima kasih ya. Iya Pak, sama-sama. Ya. Nah, kita sudah ke tahap refleksi. Jadi tadi sudah paham nih alur-alur restitusi. Nanti kalau mungkin kurang begitu paham, nanti kita bisa kolaborasi, bisa sharing-sharing bersama karena saya juga masih dalam tahap belajar, belum pintar sendiri, istilahnya tidak seperti itu, tetapi kita sama-sama belajar sharing untuk dapat menjadi guru yang kompeten yang dapat mengantarkan anak-anak didiknya untuk menuju tujuan pendidikan keselamatan dan kebahagiaannya. Jadi refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari saat ini tadi, Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau mengutarakan hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Monggo, Bu Farida. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Hal baru apa saja yang mengubah paradigma saya? Mungkin dari segi saya pribadi dalam mengelola kelas, kemudian harus ada kesepakatan juga antara saya dan anak, kemudian lebih menekankan mengenai hal-hal positif. Nah, jadi semua itu tidak mengutamakan hukuman ataupun kekerasan, tapi mengutamakan hal-hal yang positif yang bisa dilakukan bersama. Jadi ketika anak melakukan sesuatu itu tidak atas dasar tekanan, tapi atas dasar hati yang senang dan gembira. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Farida tentang bagaimana harus membuat keyakinan kelas dan bagaimana proses kontrol dan mengelola kelas. Selanjutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini, khususnya untuk memaknai disiplin dan motivasi intrinsik? Monggo, Bu Ana. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ya, saya merasa senang sekali Pak mengikuti workshop kali ini. Banyak tambahan masukan, kemudian sharing dari teman-teman tadi mengenai pandangan disiplin di mata masing-masing guru, kemudian direfleksikan dengan yang ada yang didiseminasikan oleh Pak Mizan sendiri, sehingga bagaimana kita seorang guru memaknai arti sebuah kata disiplin yang nantinya dimasukkan atau diimplementasikan dengan pengertian yang dari pihak KHD tadi ya Pak, dari Hajar Dewantoro. Kemudian motivasi intrinsik tadi juga sudah dibahas, sangat luar biasa sekali Pak Mizan. Pokoknya
saya sangat luar biasa senang sekali mendapat tambahan ilmu pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Ana. Jadi sama-sama saling belajar ya. Sama-sama saling belajar, menambahkan elaborasi, saling menguatkan. Itu intinya seperti itu. Kemudian langsung saja dari 3 ke 4 ini, mungkin peran guru apa yang selama ini sebelum saya mengikuti diseminasi ini, dan mungkin kemudian saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah melakukan diseminasi ini. Mungkin siapa yang monggo Pak Guru. Yang jelas mulai detik ini saya tidak akan memberikan hukuman pada anak-anak akan dengan merasa dendam. Mungkin saya akan memberikan motivasi yang lain. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Guru. Mungkin ada lagi? Monggo satu lagi, monggo Bu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya sangat senang sekali setelah mendapatkan workshop dari Pak Nizam. Ternyata saya merasa banyak sekali kekurangan-kekurangan. Nah, semoga setelah saya mendapatkan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Pak Nizam ini bisa merubah dalam saya mengelola kelas. Karena jujur kemarin memang kadang-kadang saya juga memberikan itu hukuman, Pak. Ayo, ini sekarang di masih sopo. Ayo diambil sekarang juga. Ya semoga setelah ini saya bisa menambah pengetahuan saya dan bisa merubah sikap saya menjadi yang lebih baik dalam saya mengajar di kelas saya, mengelola kelas saya. Sekian Pak, terima kasih. Pertanyaan untuk Yati. Ya, insya Allah ini saling sharing, saling memberikan penguatan, dan insya Allah saya yakin guru-guru di sini semuanya Ibu Yati sudah banyak sekali melakukan praktik-praktik baik. Sebelumnya itu sudah saya yakin praktik baik itu banyak sekali. Hanya nanti selanjutnya kita tambahi. Kita tambahi seperti itu. Saya yakin sudah banyak sekali praktik baik yang kita lakukan. Dan ini kita bersama-sama untuk belajar untuk menjadi yang lebih baik seperti itu. Juga saya sendiri. Masih Pak Jono mungkin. Terima kasih. Mungkin saya yang terakhir Pak ya. Terakhir. Terima kasih. Setelah mengikuti diseminasi ini memang ya seperti diingatkan lagi Pak ya, kayak refleksi itu, jadi banyak kekurangan, kesalahan. Tapi mulai detik ini ya kan Pak Guru saya tidak akan memberikan hukuman yang bersifat apa tadi pasal. Dan saya ingin seperti sebagai tadi yang paling bagus manajer Pak ya. Jadi sikap sebagai manajer apa yang bisa Anda lakukan ya, jadi lebih apa ya, lebih selalu kemudian istilahnya lebih ramah gitu, lebih enaknya, jadi sama-sama enaknya Pak. Nah, kalau sebagai penghukum kan tadi ada yang tersakiti, kalau sebagai manajer kita bisa lebih enak, lebih akrab dan bisa menyelesaikan masalah. Terima kasih Pak. Tangan untuk Bapak Jokowi dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan insya Allah dengan kegiatan ini, refleksi ini menjadikan rangkaian akhir dari kegiatan diseminasi pada kesempatan ini. Dari awal sampai akhir tentu banyak kekurangan dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, di sini juga saya saling sharing, saling elaborasi berpendapat, dan saya juga mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu semuanya. Saya terima kasih sekali untuk waktu dan kesediaannya untuk dapat memperlancar program saya, yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri Tenisari 02. Selanjutnya semoga ilmu yang sedikit ini kita sharing bersama ini bermanfaat untuk kita semuanya demi kemajuan sekolah khususnya SDN Tenisari 02 untuk mencapai visi bersama. Amin. Terima kasih. Wahyu Pramana, semoga bermanfaat bagi
bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu Guru, rangkaian acara sudah selesai. Nah, marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi